Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Nah, hari ini kita masih tetap di rumah, namun kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, ibadah kita hari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kakak Liska, Kakak Jesi, dan Adik Jesen. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, aku istimewa, bukan karena katamu, tapi karena kata Yesus. Disilahkan Kakak Liska, Kakak Jesi, dan Adik Jesen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan penyertaan-Mu dari sepanjang 1 minggu lamanya. Kami melaksanakan aktivitas kami hingga pada saat ini. Dan sekarang kami akan mulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengangkat satu lagu pujian yang mengatakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama Piur 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 Bani Ditabur. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami,
anak-anak di rumah masing-masing, Tuhan Engkau beri mereka konsentrasi yang baik, jauhkan dari gangguan, dan biarlah kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati kami Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, cerita firman Tuhan hari ini kita mau berbicara tentang sorga. Nah, sebelumnya saya mau tanya, ada enggak anak-anak sekolah minggu yang pernah dibully? Mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang tidak punya banyak teman. Nah, tidak masalah. Karena kita itu punya teman sejati. Ia tidak pernah meninggalkan kita, ia tidak pernah membiarkan kita. Nah, teman sejati kita itu adalah Yesus. Dan ia tinggal di sorga. Nah, kita mau lihat apa saja yang tidak ada di sorga. Yang pertama yang tidak ada di sorga ialah matahari dan bulan. Kenapa tidak ada matahari dan bulan? Karena di sorga itu tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang. Semuanya sama. Dan yang paling penting ialah bahwa yang menjadi terang kita di sorga nanti ialah Yesus yang adalah teman sejati kita. Kemudian apalagi yang tidak ada di sorga? Yang tidak ada di sorga ialah dosa. Kenapa tidak ada dosa di sorga? Karena yang akan masuk ke sorga nanti ialah orang-orang yang telah suci. Suci karena apa? Suci karena darah Yesus sudah membersihkan kita. Sehingga tidak ada lagi dosa yang ada di sorga. Apalagi yang tidak ada di sorga? Wah, yang tidak ada di sorga gedung gereja. Kenapa tidak ada gedung gereja? Karena di sorga itu tidak ada lagi gereja Kibait, tidak ada lagi gereja Toraja, tidak ada lagi gereja Betel Indonesia, tidak ada lagi gereja Kemah Injil. Semuanya sama. Dan gedung gereja itu hanya ada di bumi, tidak ada lagi di sorga. Semuanya sama. Apalagi yang tidak ada di sorga? Yang tidak ada lagi di sorga ialah obat-obatan. Kenapa tidak ada obat-obatan? Karena di sorga tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi yang luka, tidak ada lagi yang butuh obat, tidak ada lagi yang sakit. Itu semua hal-hal yang tidak akan ada di sorga. Nah, apa yang ada di sorga? Apa-apa saja yang ada di sorga? Yang ada di sorga ialah yang pertama, jutaan anak-anak Tuhan. Ngapain di sana? Di sana bergembira, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersukacita bersama-sama. Jadi dari semua penjuru bumi ada di sorga, memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Apalagi yang ada di sorga? Alkitab dan buku kehidupan. Alkitab, karena Alkitab firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan tidak akan lenyap. Buku kehidupan, apa itu buku kehidupan? Buku kehidupan adalah buku yang tempat menulis nama-nama orang yang percaya kepada Yesus dan mencatat semua perbuatan-perbuatan kita selama kita ada di bumi ini. Kemudian apa lagi? Pohon kehidupan dan rumah untuk kita. Kenapa ada rumah? Nah, rumah itu berarti bahwa milik kita atau tempat kita. Nah, ketika Yesus naik ke surga, ia katakan bahwa aku pergi ke situ, ke surga, maksudnya untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan kalau sudah siap, aku akan datang menjemputmu. Jadi di sorga itu ada rumah kita, rumah saya, dan rumah anak-anak sekolah minggu. Apalagi yang ada di sorga? Ribuan malaikat. Ngapain? Sama-sama dengan jutaan anak-anak Tuhan tadi bersuka cita bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Apalagi yang ada? Yang terpenting ialah bahwa di sorga ada Tuhan Yesus. Jadi di sorga kita bersama-sama dengan para malaikat, bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bersuka cita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke sorga? Karena di sorga itu yang ada ialah hal yang indah-indah. Di sorga tidak ada lagi sakit, di sorga tidak ada lagi duka, di sorga tidak ada air mata, di sorga tidak ada gelap. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa pergi ke sorga? Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang buka Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama bagaimana caranya supaya kita bisa pergi ke sorga. Buka di Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Nah, saya tahu, saya percaya bahwa sudah banyak yang hafal ayat ini. Karena itu mari kita ucapkan sama-sama Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat firman Tuhan ini berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia yang ada di bumi ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu di mana? Hidup yang kekal itu ialah di sorga. Jadi bagaimana caranya kita sampai ke sana? Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa sampai di sorga, yaitu bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, Allah itu sangat mengasihi kita, dan Ia ingin supaya kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, kita mengucapkan kata-kata ini, kita mengucapkan secara bersama-sama. Saya ulangi, Allah mengasihi aku dan Dia ingin aku bersama-sama dengan Dia di sorga. Oke, kita ucapkan bersama-sama, semua bangkit berdiri, kita ucapkan dengan lantang, berdiri yang bagus. Ucapkan dengan lantang. Sekali lagi saya ulangi, Allah mengasihi aku dan Ia ingin aku bersama dengan Dia di sorga. Oke, kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah mengasihi aku dan Ia ingin aku bersama-sama dengan Dia di sorga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Allah mengasihi aku dan Dia ingin aku bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, Yesus mengasihi kita dan Dia ingin kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, bagaimana caranya? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Kita mau hafal sama-sama ayat ini. 1 Yohanes 4
ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ulang, alamatnya dulu baru isi. Alamatnya di 1 Yohanes 4 ayat 19. Isinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, ucapkan sama-sama, kita ulangi. Alamat dulu baru isi. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua diberkati, kita semua menjadi anak-anak yang percaya kepada Yesus, sehingga kita bisa pergi ke sorga. Oke, demikian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua berdiri, kita mengangkat satu lagu pujian yang mengatakan, Yesus sahabatku. mampukan kami, mampukan anak-anak sekolah minggu untuk dapat menjaga diri, menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan biarlah ya Tuhan, setiap anak-anak kami semua dapat terlindung dari virus yang ada saat ini. Terima kasih, berkati para dokter medis dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu, pimpin dan sertai kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan hidup kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.